Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Hayatin Nufus, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Campaka, Kabupaten Purwakarta. Salam bahagia Bapak Ibu guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan fasilitator dan pengajar praktik yang selalu membersamai saya, Ibu Neng Mardiana dan Bapak Sakin. Ibu Bapak Guru hebat, tujuan pembelajaran kali ini yaitu 1. Calon guru penggerak mempraktekkan penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. Yang kedua, calon guru penggerak menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Menurut David L. Coprider dan Diana Whitney, inquiry apresiatif adalah filosofi suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menentukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Pendekatan inquiry apresiatif dapat membantu membebaskan potensi inovatif dan kreativitas. Inquiry apresiatif berusaha fokus pada kekuatan yang dimiliki setiap anggota dan menyatukannya untuk menghasilkan kekuatan tertinggi. Visi saya adalah mewujudkan murid yang unggul, inovatif, berdaya saing, berkarakter, dan berbudaya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mewujudkan paradigma inquiry apresiatif melalui prakarsa perubahan dengan tahapan berikut. Aset atau kekuatan yang ada di sekolah kami yaitu sebagian besar murid memiliki dan menggunakan gadget. Sebagian besar guru memiliki semangat mempelajari hal baru termasuk penggunaan IT. Tersedianya Wi-Fi dan laboratorium komputer di sekolah. Tantangannya adalah bagaimana kami sebagai guru mengarahkan murid yang terbiasa menggunakan gadget hanya untuk bermain game dan jejaring sosial menjadi menggunakan gadget untuk pembelajaran yang kreatif dan kolaboratif. Aksi yang bisa kami lakukan adalah membuat pembelajaran yang berbasis IT. Selanjutnya, membimbing murid berkreativitas dan berkolaborasi bersama teman-temannya membuat presentasi yang interaktif. Kemudian laporan menggunakan aplikasi seperti Google Slide, Canva, Card.co, kemudian diposting di media sosial. Pelajaran atau perubahan yang diharapkan adalah meningkatnya daya kreativitas dan kemampuan kolaborasi murid dengan memanfaatkan Google Slide, Canva, Card.co, dan media sosial lainnya yang berbasis teknologi. Upaya untuk mencapai visi yang telah dirumuskan dari analisis kanvas atap tadi, saya mendapatkan prakarsa perubahan yaitu meningkatkan daya kreativitas dan kemampuan kolaborasi murid melalui pemanfaatan teknologi. Dalam upaya mewujudkan prakarsa perubahan dibutuhkan rencana atau tindakan untuk mewujudkan perubahan tersebut. Tahapan yang bisa kita gunakan yaitu dengan manajemen perubahan tahapan bagja. Tahapan bagja ada beberapa tahap, yaitu buat pertanyaan utama. Selanjutnya, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan yang terakhir adalah atur eksekusi. Pada tahapan bagja, tahapan yang pertama yaitu B, buat pertanyaan utama. Pertanyaan utama ini adalah merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan atau diinginkan. Saya mengambil pertanyaan yaitu bagaimana cara meningkatkan daya kreativitas dan kemampuan kolaborasi murid melalui pemanfaatan teknologi. Tindakan yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan utama yaitu melakukan kolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan rekan yang ahli di bidang teknologi. Mencari tahu gaya belajar murid, dan mencari praktik baik dan referensi media teknologi yang dapat meningkatkan daya kreativitas dan kemampuan kolaborasi anak. Pertanyaan pada tahap ambil pelajaran. Siapa saja yang pernah memiliki pengalaman dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kreativitas dan kolaboratif anak? Aktivitas dan pembelajaran apa saja yang menurut murid-murid bisa meningkatkan kreativitas dan kolaboratifnya?
Dan keterampilan apa yang sudah guru miliki dan membantu guru mewujudkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas dan kolaboratif anak. Tindakan yang dilakukan yaitu mencari contoh nyata rekan di sekolah dan guru-guru hebat lainnya di berbagai sosial media yang pernah dan ahli dalam menerapkan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi. Melakukan survei melalui asesmen diagnostik untuk mengetahui gaya belajar dan aktivitas yang murid sukai, dan mengembangkan media pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi yang pernah guru terapkan. Pertanyaan yang muncul pada tahap gali mimpi yaitu, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi bila pemanfaatan teknologi telah dijalankan dengan baik di sekolah? Tindakan yang bisa menjawab pertanyaan di gali mimpi ini yaitu membuat media pembelajaran dan lembar observasi yang mencatat daya kreativitas dan kemampuan kolaborasi murid. Membuat instrumen capaian daya kreativitas dan kemampuan kolaboratif murid dengan contoh instrumennya yaitu siswa sudah dapat membuat pendukung visual dalam presentasi dengan baik, interaktif, dan mudah dipahami. Siswa sudah dapat berpartisipasi aktif bersama teman sekelompoknya. Pertanyaan pada tahap jabarkan rencana yaitu, bagaimana langkah-langkah yang dilakukan untuk memulai membiasakan pemanfaatan media teknologi dalam pembelajaran? Media apa yang digunakan dalam pembelajaran yang memanfaatkan teknologi? Bagaimana upaya untuk mempertahankan dan melanjutkan penggunaan media teknologi secara konsisten dalam pembelajaran? Tindakan yang bisa dilakukan yaitu membuat jadwal perencanaan pembuatan media pembelajaran berbasis teknologi secara terstruktur, membuat media pembelajaran yang memanfaatkan teknologi sesuai gaya belajar, karakteristik, dan materi pelajaran yang akan diajarkan, memberikan apresiasi dan pengakuan atas prestasi kepada murid yang sudah menunjukkan daya kreativitas dan kolaboratif yang tinggi. Tahap terakhir yaitu atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab memonitoring agar jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Tindakan untuk menjawab pertanyaan yang bisa kita lakukan yaitu membuat jadwal rencana kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan teknologi yang bervariasi setiap minggunya, mempersiapkan instrumen monitoring, evaluasi, serta sarana dan prasarana pendukung, membuat capaian peningkatan kreativitas dan kolaborasi murid setiap bulan, dan merencanakan tindak lanjut dari hasil peningkatan daya kreativitas dan kemampuan kolaborasi murid. Oke, betul. Oh beda. Alhamdulillah. Udah kasih bantu. Oke. Kerjain. Ini harus tambahin baterai. Enggak sayang, ininya bisa diganti. Oh.
Berapa dapat ampernya? Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama, pengertian arus listrik. Yang kedua, syarat arus listrik. Yang ketiga, praktek merangkai arus listrik. Dan terakhir, penjelasan. Yuk kita mulai ke pembahasan yang pertama. Apa sih arus listrik itu? Arus listrik itu muatan listrik yang mengalir pada penghantar setiap second. Ada syaratnya nggak supaya arus listrik itu mengalir? Ada 2 syarat nih. Yang pertama, harus ada beda potensial antara kedua ujung konduktor. Yang kedua, terjadi dalam ruang yang tertutup. Jika dua buah benda berbeda potensial dihubungkan dengan suatu konduktor, maka elektron akan mengalir. Aliran elektron ini menimbulkan arus listrik. Namun, arah arus listrik berlawanan arah dengan aliran elektron, yaitu arus listrik dari potensial tinggi ke rendah, yang berwarna merah dikatakan berpotensial tinggi karena muatan positifnya lebih banyak, sedangkan yang biru dikatakan berpotensial rendah karena muatan positifnya lebih sedikit. Yang berarti jika kedua benda A dan B memiliki potensial yang sama, maka arus listrik tidak mengalir. Syarat yang kedua yaitu arus listrik hanya akan mengalir pada rangkaian tertutup saja. Itulah mengapa lampu akan padam jika rangkaian terbuka. Kok bisa ya? Yuk kita bahas. Nah, jadi ini semua terjadi karena kandungan yang ada di dalam apel, yaitu air dan asam sitrat yang merupakan larutan elektrolit. Kemudian ada paku atau seng sebagai katoda dan koin atau tembaga sebagai anoda. Jadi, ketika koin dan paku ditancapkan dan dihubungkan dengan kabel, akan terjadi beda potensial. Hal ini dikarenakan adanya transfer elektron dari seng yang bersifat lebih aktif dibanding tembaga.
Seng akan mengeluarkan ion dan elektron, yang dimana elektronnya akan diteruskan, sedangkan ion akan bercampur dengan air dalam apel. Hal ini akan terus-menerus selama ada beda potensial yang membuat lampu menyala. Selain apel, umbi-umbian seperti kentang juga dapat menghantarkan listrik. Hal ini karena larutan garam atau NaCl yang terdapat pada kentang merupakan suatu larutan elektrolit, yaitu larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Selain dari asam dan garam, larutan elektrolit juga terdapat pada basa. Contohnya, natrium hidroksida, kalium hidroksida, dan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu murid yang diajarkan oleh Bu Ulfa. Nah, biasanya selama kami belajar dengan Bu Ulfa, kami selalu memanfaatkan smartphone kami sebagai media belajar. Yang dimana biasanya Bu Ulfa akan menyampaikan materi dengan cara mencari barcode atau bermain game di luar kelas. Nah, setelah kami memahami materi, kami akan membuat sebuah proyek yang dimana nantinya hasil dari proyek tersebut akan dilaporkan. Biasanya Bu Ulfa akan membebaskan muridnya untuk melaporkannya ke dalam berbagai bentuk apa saja. Biasanya berbentuk poster, video, PowerPoint, ataupun yang lainnya. Namun sebelum kami mengirimkan kepada Bu Ulfa, biasanya Bu Ulfa akan membimbing kami terlebih dahulu untuk berkreativitas lebih lagi. Biasanya kami akan membuat ruang diskusi dengan kelompok lain sehingga setiap kelompok mendapatkan tanggapan dari kelompok lain bagaimana cara kita untuk memperbaiki laporan kita sehingga lebih menarik lagi untuk dilaporkan kepada Bu Ulfa. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama, pengertian arus listrik. Yang kedua, syarat arus listrik. Yang ketiga, praktek merangkai arus listrik. Dan terakhir, penjelasan. Yuk kita mulai ke pembahasan yang pertama. Apa sih arus listrik itu? Arus listrik itu muatan listrik yang mengalir pada penghantar setiap second. Ada syaratnya nggak supaya arus listrik itu mengalir? Ada dua syarat nih. Yang pertama, harus ada beda potensial antara kedua ujung konduktor. Yang kedua, terjadi dalam ruang yang tertutup. Jika dua buah benda berbeda potensial dihubungkan dengan suatu konduktor, maka elektron akan mengalir. Aliran elektron ini menimbulkan arus listrik. Namun, arah arus listrik berlawanan arah dengan aliran elektron, yaitu arus listrik dari potensial tinggi ke rendah, yang berwarna merah dikatakan berpotensial tinggi karena muatan positifnya lebih banyak, sedangkan yang biru dikatakan berpotensial rendah karena muatan positifnya lebih sedikit. Yang berarti jika kedua benda A dan B memiliki potensial yang sama, maka arus listrik tidak mengalir. Syarat yang kedua yaitu arus listrik hanya akan mengalir pada rangkaian tertutup saja. Itulah mengapa lampu akan padam jika rangkaian terbuka.
Kok bisa ya? Yuk kita bahas. Nah, jadi ini semua terjadi karena kandungan yang ada di dalam apel, yaitu air dan asam sitrat yang merupakan larutan elektrolit. Kemudian ada paku atau seng sebagai katoda dan koin atau tembaga sebagai anoda. Jadi, ketika koin dan paku ditancapkan dan dihubungkan dengan kabel, akan terjadi beda potensial. Hal ini dikarenakan adanya transfer elektron dari seng yang bersifat lebih aktif dibanding tembaga. Seng akan mengeluarkan ion dan elektron, yang dimana elektronnya akan diteruskan, sedangkan ion akan bercampur dengan air dalam apel. Hal ini akan terus-menerus selama ada beda potensial yang membuat lampu menyala. Selain apel, umbi-umbian seperti kentang juga dapat menghantarkan listrik. Hal ini karena larutan garam atau NaCl yang terdapat pada kentang merupakan suatu larutan elektrolit, yaitu larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Selain dari asam dan garam, larutan elektrolit juga terdapat pada basa. Contohnya, natrium hidroksida, kalium hidroksida, dan yang lainnya. Sekian video demonstrasi kontekstual modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Semoga menginspirasi. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.